masih bersama Oji Glenn Tumbelaka, Ketua LMRRI. Nah, ini kita dua malam terakhir ini kita membahas soal pertanyaan hakim kepada Anita Amelia yang belum terjawab, lalu juga soal rekening yang dibuka seterang-terangnya itu hanya rekeningnya Ricky Rizal, ya kan? Jadi ternyata pertanyaan yang belum terjawab itu, ya, ada jawabannya pada surat yang dikirimkan sendiri. Iya, oleh BNI. Oleh BNI kepada keluarga almarhum Joshua. Iya. Dengan ditandatangani oleh saksi. Yang nah, ditanya oleh hakim. Yang jawabnya tidak tahu. Iya. Tidak kuasa, bukan tidak tahu dia. Saya ya? Tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Bukan berarti dia nggak tahu loh, gitu loh. Karena ternyata terbukti dia tahu. Itu ya, bisa kan? Ditanya di persidangan, menjawab tidak kuasa, tetapi ketika mengirimkan surat yang menandatangani dia, berarti itu kuasa dia dong. Ya, dia yang dikasih. Ini kan ada surat berita acara penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan dari PPATK. Jadi dia diberikan kewenangan oleh kantor cabangnya kan, untuk mengirimkan surat, untuk membuat surat ini kepada keluarga. Gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya isi rekeningnya Joshua, harusnya dia tahu karena di situ jelas berita acaranya gitu loh. Nah, kita tampilin dulu kali ya. Yang pertama yang kita tampilkan itu adalah berita acara. Yang tadi coba Om Glenn baca. Iya, jadi ini surat dari kop suratnya, jadi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 43, nomor 22 Cibinong, Bogor 16916. Judulnya adalah berita acara penghentian sementara transaksi. Ya kan? Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Anita Amalia Dwi Agustin, jabatan asisten PNC. Alamat ya Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 43, nomor 22 Cibinong, Bogor. Nah, namanya ini sama dengan nama saksi ya, yang menandatangan. Yang saksi. Bukan saksi yang ditanya oleh hakim pada 2 hari persidangan. Yes, 2 hari kan? berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Cuman kalau data yang kami dapat bahwa jabatannya beda gitu loh. Jadi Anita Amalia Dwi Agustin ini adalah Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI kantor cabang Cibinong. Di surat itu PNC sama nggak itu? Nggak tahu makanya. Iya makanya. Ada nggak hubungannya antara Customer Service Layanan Luar Negeri dengan ya kan? PPATK? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun PPATK menginginkan ada pembekuan, tidak dilakukan oleh karyawan yang melayani Maksudnya kepala cabang luar negeri. Satu kepala cabang atau treasury paling enggak ya? Treasury, ya. Iya. Jadi ini aneh ya? Ya. Ini adalah keanehan pertama, karena gini, keanehan pertamanya itu ketika ditanya dia jawab tidak kuasa, lalu tidak tahu. Kemarin kan kita bahas kalau seandainya kalau Glenn yang jadi hakim, apa sih yang akan dilakukan? Kalau saya jadi hakim, saya bilang saya ini yang mulia. Kalau saya nanya harus dijawab gitu kan? Kalau Anda nggak bisa jawab, ya siapa yang bisa jawab? Kasih tahu biar saya bisa tanya. Betul. Ternyata jawabannya ada pada surat ini, iya kan? Iya. Nah, itu yang dari news itu soal customer service luar negeri udah naik sayang. Jadi Anita Amelia ini mempunyai jabatan yang berbeda dari surat yang dia tanda tangan, lalu juga dari keterangan sebagai customer service layanan luar negeri. Mungkin udah dipindah kali ya.
mungkin ya. Mungkin. Karena itu kan 18 Agustus, ini 21 November. Bisa jadi. Tapi urusannya untuk satu nama yang sama gitu. Makanya Anita Amelia Yosua Nofriansah gitu. Dia mengurusi Yosua Nofriansah, ketika ditanya hakim berapa isinya, maka dia tidak bisa menjawab gitu kan. Nah, surat yang dikeluarkan itu, Glenn, surat PPATK itu adalah salinan yang dibuat oleh BNI ya, dari perintah PPATK untuk membekukan. PPATK kan pasti secara detail, ya kan, menuliskan tentang rekening mana yang transaksinya dihentikan sementara. Ini kita bicara sementara transaksinya, jadi bukan definitely atau bukan pembekuan rekening sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, enggak, sementara gitu. Ada period. Jadi isinya adalah ya data dari rekening. Ya kan, yang PPATK mau itu dihentikan sementara transaksinya. Artinya kalau penghentian sementara transaksi berarti nggak boleh keluarin dan nggak bisa terima. Itu kan. Jadi nggak ada transaksi itu dalam periode 5 hari ya. Nah, itu selanjutnya keterangannya adalah dalam waktu 5 hari. 5 hari. Nah, ini jadi, kenapa 5 hari? Jadi ini surat PPATK itu mengacu kepada rekening yang namanya yang kedua tuh, Gip. Yang ada namanya terhadap transaksi pengguna jasa nama Nofriansah Yosua. Tempat tanggal lahir Jambi 20 November 1994. Pekerjaan Polri, alamat Sukamakmur RT 002 RW Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Nomor rekening 1296249462. Nilai nominal adalah rupiah 99 triliun 999 miliar 999 juta 999.999 rupiah. Jadi itu 100 triliun minus 1 rupiah. Ya kan? Ini nilai nominal di rekening ini. Ini kan berdasarkan dari surat PPATK pasti. Ya kan? Dan kalau ini juga dilakukan penghentian sementara, berarti angka ini benar. 100 triliun itu ada, iya. Real. Kalau nggak real, BNI bisa bilang nggak ada PPATK di rekening ini. Jadi nggak perlu dihentikan gitu. Ya, karena kan? ada surat keterangan ini berarti uang itu ada di BNI cabang Cibinong saat itu. Karena di sini kan jenis transaksinya debit. Debit itu kan perpindahan rekening aja. Gitu. Itu terjadi pada saat. Jadi ada yang kirim, ada yang terima. Ya kan, di sini Yosua terima, yang kirim PPATK yang tahu, bukan nggak tahu siapa, ya kan, kita sih nggak bakal tahu gitu. Nah, penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung setelah tanggal dibuatnya berita acara ini. Jadi kalau berita acara ini tanggal 18 sampai tanggal 23 itu paling lama. 23 paling lama, 24 udah rilis, udah bisa transaksi lagi. Harusnya kan gitu. Ya kan? Nah, Yosua bisa transaksi lagi. Tapi karena Yosuanya mati, seharusnya rekening aktif ini tidak dilimpahkan kepada keluarganya atau ahli warisnya. Tapi bukan berarti itu masih dihentikan transaksinya. 100 triliun loh, Glenn. Iya. Itu saya tuh sampai ngangak gini. Kemarin ngomong soal angka bombastis. Ya, kemarin kan kita nanya kan. Nggak tahu, sekarang jawabannya dapet. Kemarin saya bilang, aduh Glenn, jangan-jangan duitnya 200 miliar. Ternyata lebih 100 banyak triliun. Sampai pusing kepala saya. Di sini kan dibilang ada duit segitu banyak, Glenn. Berita acara ini dibuat rangkap 2 dan dibuat 1 salinan. Jadi cuma 3 lembar. 2 itu yang asli, mungkin 1 dipegang BNI, 1 dipegang PPATK, dan 1 dipegang keluarga Yosua. Iya. Di mana dari situ kita dapat sumbernya. Betul. Jadi ini kita bukan fotokopi dari
dari apa sumber nggak jelas gitu. Langsung dari yang bersangkutan. Nah, pertanyaan saya tuh kenapa ini dikirimkan ya? Itu kan ada tanggal penghentiannya ya. Jadi apakah ini dikirimkan hanya untuk memberitahukan bahwa itu dibekukan selama 5 hari saja? Ini kan untuk meredam tuntutan dari keluarga kayaknya. Ya kan keluarga datengin semua bank yang mereka tahu di mana Joshua punya rekening. Ya kan? Sementara bank nggak berani jawab. Iya, ini adalah salah satu penyebab kenapa akhirnya Ibu Rosti datang pergi ke BNI. Iya. Setelah terima surat ini juga datang. Setelah ini dia datang. Dia tanya. Ini Gitu. maksudnya apa? Gitu. Terus angkanya. Dia bilang ini angka apa gitu loh. Ini benar nih duitnya 99 triliun 999 miliar. Iya. Jawabannya BNI apa katanya? BNI bilang bukan, itu kode saja katanya gitu. Nomor kode sama nilai nominal kan beda. Beda ya. Iya kan? Ya, itu. Nomor kode depannya nggak pakai RP semua. Jadi jawaban bahwa ini kode itu juga menyesatkan ya. Jadi kecurigaan bahwa begitu banyak yang disembunyikan itu sebetulnya terjawab dengan surat ini ya. Iya kan? Iya. Soal tidak dijawab di sidang, ketika dihampiri BNI juga mengatakan ini adalah nomor kode. Iya. Dan istilahnya juga ada satu lagi surat dari BNI. Iya kan? Ini surat resmi BNI yang dikirim ke Sungai Bahar. Ada tanggalnya tuh. Ya kan, tanggal 18 Agustus juga. Ya kan, memberitahukan bahwa berdasarkan surat PPATK yang tadi, ya kan, maka atas rekening Joshua itu dengan data sebagai berikut. Nah, data berikutnya ini ada yang nggak sinkron. Kalau di dalam surat PPATK itu yang dihentikan sementara transaksinya adalah satu nomor rekening. Yang 129 depannya 12962494462. Tapi di sini kenapa dikasih 2 rekening? Itu juga ini nggak ada dasarnya nih, karena di PPATK suratnya cuma satu. Artinya kan bank nggak mau bahwa rekening semua atas nama Joshua itu terbuka. Jadi ini mau ditutup semua. Ini satu hal yang nggak fair juga, nggak adil. Ini gitu. aneh karena yang tanda tangan itu coba dibaca siapa yang tanda tangan? Ricky Setiadi, PGS atau petugas pemimpin ya. PGS. Nggak tahu deh. Jadi kayak gini juga nggak sinkron antara BNI-nya sendiri sama surat PPATK-nya sendiri. Itu juga sebenarnya nggak masuk akal, karena kalau PPATK memerintahkan untuk freeze, membekukan sementara satu nomor, bank tidak punya wewenang untuk membekukan rekening lain, kayak ditebengin gitu. Ini gua bekuin sendiri deh, mumpung ada surat dari PPATK gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa loh. Ya emang nggak bisa. Itu prinsip keadilannya nggak ada namanya. Dan prudennya juga nggak ada, bahwa bank berarti lancang. Ya, ini bermain-main di sini. Bermain kan? ya. Iya dong. Bahaya. Bermain-main dengan ya, rekening orang mati. Kan, kalau semua orang bisa digituin ya gimana kita mau trust bank ya gitu. Iya kan? Iya. Jadi walaupun sudah mati pun masih bisa dipermainkan. Padahal ahli waris datang sama sekali tidak diberi info apapun. Dan istilahnya sekarang gini, kalau PPATK menghentikan, iya kan, sementara transaksi, artinya ada satu proses yang mau dijalani sama PPATK. Kira-kira proses apa? Iya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang penelusuran dana itu kan cuma 2, verifikasi sama validasi. Iya kan. Verifikasi gitu. Dan validasi. Di sini dalam hal ini mungkin PPATK itu perlu memverifikasi nilainya ini. Yang 100 triliun kurang 1 itu. Iya kan? Nah, uang validasinya kebenarannya itu harusnya
Setelah 5 hari kerja, PPATK memberikan pemberitahuan kepada keluarga lagi. kepada bank atau kepada keluarga yang menyatakan bahwa oh ini fraud. Uangnya ada nih. Enggak, ini fraud, uangnya nggak ada Atau gitu. uangnya bohong gitu Atau kan. kalau dia nggak kasih pemberitahuan berarti ini original, genuine gitu. Nah Sampai sementara hari ini nggak sampai ada. hari ini BNI nggak pernah kasih pemberitahuan itu kan. Berarti uang 100 triliun itu ada valid. Harusnya ada Valid, karena di sini kan secara formil bank itu memberitahu kepada keluarga, iya 5 kan, hari. bahwa uang itu, ya kan, Dibekukan sementara. nilainya ada Dari gitu. tanggal 18 sampai 23 berarti ada karena ada yang dibekukan. Jadi itu bukan Iya kan. Kalau fraud, PPATK bukan. minta oke dari rekening itu ada uang sekian, tolong diberhentikan sementara transaksinya. Kalau uangnya nggak ada di BNI berhak jawab nggak ada uang ya Pak. nggak perlu dibikin Nggak surat perlu konfirmasi. Heeh. Jadi ini confirm bahwa PPATK tahu ada rekening sebesar 100 triliun Ada, kurang satu, ada. lalu BNI mengeluarkan surat bahwa betul Pemberitahuan bahwa itu dihentikan, karena ada uang 100 triliun di sini Iya. kan, gitu loh. betul. Lalu Dan ada berita acaranya. pakai berita Untuk- acara lengkap dan ditandatangani oleh Anita Amelia yang bersaksi di sidang Di Sambo. sidang Sambo. Orang yang sama. Sama Plus satu orang lagi yang menjadi saksi dari saksi. Berita acara penghentian ini, Rinawati Pemimpin- Margono, Rinawati Margono itu pemimpin bidang pembinaan pelayanan. Mm-mm. Apa ya? Pembinaan customer Customer service. service ya. Iya, Customer Pak. pembinaan customer service. Bukan kepala cabang, bukan treasury. Mm-mm. Saya tuh pernah di bank, Glenn, dan itu kayak nggak masuk akal aja. Satu kantor cabang Cibinong ya menangani transaksi sebesar itu 100 triliun lalu juga mengeluarkan surat yang ya. ditandatangani oleh customer service. Nggak ada kapasitas. Never happen. Kewenangan Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Kepala cabang aja 50 miliar kok dikasih wewenangnya maksimal. Limitnya. Iya, limitnya. Jadi ini kalau 100 triliun ditandatangan seperti ini, pasti ada sesuatu yang nggak Customer benar. service layanan luar negeri. Iya. Terus ini juga uangnya real. Tadi Glenn bilang uangnya nih real karena Kalau nggak dimasalahin. yes, karena PPATK sudah memohon untuk Hentikan. dibekukan dan diiyakan oleh BNI dengan suratnya resmi kan, mengirimkan pemberitahuan surat. Jadi pembekuan itu supaya kan. tidak disalahkan prosedur yang dijalankan. Walaupun secara formil prosedur itu sebetulnya bukan yang berwenang yang menandatanganinya ya kan, seorang customer service menangani. Ya ada dua sih mungkin. Pembekuan Jadi kalau 100 kita triliun. protes ini kayaknya orangnya nggak berwenang, ya udah ini nggak masalah lah, wipe aja gitu loh. Iya kan? Ya itu udah Kalau Ini. kalau head of the treasury bisa rubuh banknya. iya kan? Iya, kredibilitasnya bisa ikut rubuh juga gitu. Iya, jadi kalau apa Bank B ini mau nyangkal gampang aja. Oh, itu bukan kewenangannya, selesai gitu. Cuman yang nggak bisa disangkal kan nih surat PPATK. Yang dia kutip. Lalu juga ada surat asli yang disimpan karena ini yang diberikan kepada keluarga kan kopi sesuai asli. Tadi Glenn bilang satu ada pada PPATK, lalu satu ada pada Treasury BNI. BNI yang satu dibuat salinan kopi kan. Salinan kopi. Nah, Salinan kopi kepada yang bersangkutan, yang dimana ketika udah meninggal keluarga yang terima kan. iya makanya Karena ini dikirim lewat JNE kan surat-surat ini. dikirim lewat JNE Iya. ke alamat di Muara Bungo di Jambi, diterima Sungai oleh Bahar. Ibu Rosti ya di Sungai Bahar dan disimpan lalu dibagikan kepada kita karena keluarga sendiri juga bercerita gitu bahwa mereka pergi ke bank, ini benar ada uang 100 triliun. Oh itu kode pakai RP, ada tulisan nilai nominal. Jadi Kalau kode tulis dong nomor kode, jangan dibilang nilai nominal. Rekening aja ditulis nomor rekening. Kalau habis itu nomor rekening, habis itu nomor kode, ya jangan pakai RP dong. Jarang-jarang kode Jadi- pakai RP. ini kan
jumlah yang bombastis yang tidak mungkin dikelola oleh ya seorang yang level Anita Amelia ya kan. Dan ini mungkin ya kalau kita mau mempertanyakan perjalanan uang ini kan hanya PPATK yang tahu ya kan. Mungkin saja tidak mau dibuka. Dan ya ini 18 Agustus. 11 Juli kan yang transfer yang 200 juta. Iya, dari rekening yang sama loh. Dari rekening yang sama ya. Gitu. Kita nggak tahu aja apakah tanggal itu udah ada ini atau belum. Nggak tahu. Jadi ini kan Agustus. Tapi karena setelah 5 hari nggak ada pemberitahuan lagi, berarti rekening ini aktif lagi dan nominalnya itu aktif. Jadi 100 triliun itulah yang harus dipertanyakan oleh keluarga Joshua ya. Iya. Ini bukan kode, ini beneran berarti. Bener. Karena 5 hari tidak ada pemberitahuan dari pihak bank. Mungkin pemberitahuannya habis kita bahas ini kan. Kan biasa gitu. Kalau ketahuan 100 triliun. 100 triliun itu Kamarudin Simanjuntak pernah bilang bahwa itu air mengalir sampai jauh. Ini satu republik ini mengalirnya nih, Glenn, kalau betul ya yang dikatakan oleh Kamarudin itu. Karena memang dalam kapasitas apa uang ini dikelola dalam rekening Joshua yang dikuasai oleh Sambo. Ingat nggak Sambo bilang ini uang kemarin, saya. Ini uang saya. Itu uang saya. Sambil melotot gitu, sambil marah gitu. Nah kalau dipertanyakan banyak benar uangnya bos gitu. Kita kan kemarin bahas bahwa tidak mungkin memakai nama orang lain kalau bukan untuk TPPU. Berarti ini adalah konfirmasi bahwa TPPU itu terjadi atas nama Joshua yang sudah almarhum. Ada transfer dari bank ke bank, yaitu ini bukan setoran tunai ya. Debit soalnya. Debit berarti kan itu dipindahkan, bisa jadi pemindah bukuan, bisa jadi dari bank lain yang jumlahnya 100 triliun. Yang tahu cuman PPATK. Iya, yang tahu cuman PPATK. Tapi sekarang kita tahu ada uang 100 triliun atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat yang dikuasai oleh Sambo. Ketika Sambo bilang dan itu parkir uang, di BNI. Parkir di BNI cabang Cibinong. Kita minum dulu PPATK itu kan hanya melakukan pembekuan berdasarkan permintaan dari penyidik. Berdasarkan data aja gitu. Kalau buat saya sih berdasarkan data. Kalau ada angka yang mencurigakan, PPATK tanpa apa-apa. Tapi abis itu dia lapor polisi. Lapor polisi karena PPATK itu kan dibuat untuk melayani penegakan hukum yang uang money laundering ini supaya tidak terjadi pencucian uang. Nah, kalau yang mencuci uang itu adalah kepolisian sendiri, itu gimana, Glenn? Ditanya polisi dong. Iya, bos mestinya ditangkap nih, pekerjaan Polri gitu. Tanya polisinya dong. Kenapa pakai rekening ajudan untuk masukin 100 triliun? Nah, ini akan menjadi satu misteri yang harus dibongkar karena ini bukan bohong berarti surat yang dikirim oleh BNI ini ya. Real. Ya, karena kalau kita verified kan ya jelas angka ini dari PPATK, ya kan? Dan kalau BNI bilang nggak ada di rekening ini, ya udah nggak ada surat ini kan? Iya. Dan BNI kalau surat ini ada berarti BNI mengaku ya memang ada angkanya di situ, nominal, nilai nominal itu 100 ada di triliun situ. rupiah. Gitu loh. Kalau Glenn yang jadi orang tuanya, apa yang akan kamu lakukan? Ya dipindahin namanya dong. Pindahin namanya dari Nofriansah yang almarhum ya? Iya dong. Kalau itu kepada haknya ahli anak waris, saya gitu ya kan? Ya pindahin dong gitu. Ini kan hak orang gitu. Kalau bukan haknya Joshua, ya kasih tahu alasan-alasannya kan. Seperti saya bilang kalau ada salah transfer menurut undang-undang perbankan itu, ya kan, itu yang salah transfer bisa lapor ke banknya, ya kan, dan yang terima nggak boleh pakai karena itu bukan dia. Dibekukan dan harus dikirim balik, dikembaliin, ya kan. Nah ini ada nggak laporan salah transfer? Kepada cuman itu iya.
sorry salah transfer kemasukan 100 triliun ke rekening Joshua gitu. Pengen tahu siapa yang salah transfer itu, seru ya. Kalau yang 200 ya istilah abis tanggal 23 nggak ada keterangan apa-apa kan dari PPATK yang menyatakan bahwa oh ini salah transfer gitu loh. Berarti ini valid, uang berarti itu ada. ini uangnya bisa di retur lah, dikembaliin. Tapi kalau sampai sekarang nggak ada, masa segitu lama? Sekarang kan udah November. Ini kan Iya, Agustus tanggal 18. Iya. Sekarang 23 November. Itu batasnya 23 Agustus, September, Oktober, November. Gitu. Sudah 3 bulan Iya kemudian. kan? Kan sebenarnya gampang, seminggu aja udah bisa. Oh, oke. Kalau dia kasihnya 5 hari, berarti sebelum 5 hari sudah harus ada kesimpulan dong. Bahwa ini fraud atau ini enggak sah atau ada yang itu. Yes. Jadi kalau kita follow the money, kan kemarin bilangnya adalah follow the money. If we follow the money, urusan remeh-temeh yang lain tuh udah nggak penting dibahas ya Glenn ya. Iya. Benar nggak sih? Kayak ini aja sampai mencengangkan, sampai tercengang. Inang sendiri tidak percaya ada angka yang segitu banyaknya 100 triliun rupiah di kurang satu di rekening Brigadir Joshua. Kurang 1 rupiah, makanya tadi bacanya setengah mati ya Glenn. Sebutinnya panjang banget dan lama banget, bisa kepleset pula. 9 triliun 999 miliar 999 juta 999.999 rupiah. 100 triliun kurang 1 kata Oji. Nah, ini kalau menurut saya sih, kalau kita bahas soal ini, follow the money, trace tadi, kalau debit siapa yang transfer dari rekening mana, maka itu akan menjadi lebih seru. Iya. Sebenarnya real. Jadi persidangan yang mencari kebenaran dan keadilan itu yang kita cari, bisa terjadi dan keadilan. Iya. Itu aja. Seharusnya semua harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti yang ada gitu. Fakta dan bukti yang ada. Jadi tidak buang-buang waktu, supaya kita tahu apa yang terjadi di Republik ini. Bagaimana ada 100 triliun bisa mampir di rekening Joshua. Rekening Joshua dan Joshuanya almarhum. Kemarin Glenn cerita soal seorang polisi di Papua yang juga rekeningnya triliunan, tapi kan dia nggak almarhum. Nggak almarhum, masih hidup. Jadi kalau disuruh balikin ya dia balikin. Iya kan? Iya, kalau ini kan orangnya udah meninggal, nggak ada. Hanya bisa dilakukan kalau menabrak aturan dan merekayasa dan membuat senario supaya uang ini tidak terbuka, tidak pernah ada yang mengetahui, dan dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Tidak pernah dibahas di persidangan uangnya Joshua. Iya, makanya kan ditanyakan ada berapa banyak, ya kan? Dia bilang nggak kuasa gitu, bukan nggak tahu, dia tanda tangan kok. Kita angkat di podcast ini karena ternyata Anita Amelia itu mempunyai kuasa untuk menandatangani bahkan dengan jumlah uang yang dia tahu persis, bahwa dia mesti bilang, yang mulia, saya punya dokumen ini, saya menghentikan 5 hari atas perintah PPATK terkait rekening Joshua. Yang ditanyakan itu ada 100 triliun di rekening Joshua. Baru kemudian sidangnya menjadi sesuatu yang lebih seru lagi. Anyway, berarti kita tinggal nunggu nih. Iya kan? Kita tunggu apa dampaknya nih gitu ya apa kan? Dampaknya? Istilahnya ada nggak reaksi dari PPATK gitu. PPATK karena harusnya PPATK udah dapat 3 bulan nih tentang itu. Kalau enggak itu benar-benar dananya efektif. Iya, 100 triliun itu ada, dan PPATK meminta 5 hari pembekuan sementara. Bukan sampai pemberitahuan lebih lanjut, sementara hanya 5 hari saja kerja. Itu untuk verifikasi ya, untuk verifikasi, dan tidak ada pemberitaan selanjutnya, berarti uangnya masuk dan ada atas nama Joshua 100 triliun. Kaya raya ya. Iya. Dan bank harusnya serahin ke ahli warisnya Joshua. Dalam hal ini ya keluarga. Gitu. Satu nyawa telah melayang ya kan. Dan
nyawa yang sudah melayang almarhum itu masih dipakai untuk ini kan baru satu transaksi. rekening. Nah, rekening yang satu gimana? Iya. Kan ada 2 rekening ternyata. Betul. Kemudian. Itu bisa dipertanyakan ya. Iya dong. Kamu iya akan dong. mempertanyakan karena surat Karena pemberitahuan 2. dinyatakan oleh bank bahwa atas nama Nofriansah Yosua tuh ada 2 rekening. Ya. Gitu. Banyak hal-hal yang bisa diungkap kalau kita mengikuti jalannya uang. Ya kan? Iya. So, I think kita harus nunggu reaksinya bagaimana. Mestinya geger sih. Ya. Mudah-mudahan kalau hakim nonton kan dia tahu, oh angkanya segitu. Oh, 100 triliun. Karena uangnya dia tanya Joshua. kan nggak dapet jawabannya. Kita yang jawab ya. Ya, kita bantuin Kita deh bantu. gitu. Data kita otentik kok. Betul, Gitu. Bisa kita- dipertanggungjawabkan secara hukum. Bantuin Pak Hakim ya. Pak Hakim ada 100 Tinggal nanti triliun yang keputusan mulia. Pak Hakim gimana ya terserah lah. Gitu ya. Iya dong. Iya, benar. Mudah-mudahan ini bisa ini kan sudah terbelalak mata kita ini. Kalau sekarang ini yang bukan hanya rekeningnya frozen, Inang juga sampai gini nih. Untung ada Oji yang bisa ngomong karena saya sendiri kepalanya nggak mudeng nih. How can that happen gitu ya kan? Dari kebohongan dari awal kita sudah mengetahuinya. Kalau ternyata ini ujungnya adalah uang yang diparkir di rekening Joshua, maka akan banyak. Kalau ini 100 triliun, maka akan ada ribuan jutaan pertanyaan yang harus memberikan penjelasan dari perjalanan uang ini. Uangnya. Dari mana ditransfer oleh siapa, sudah berapa lama rekening itu aktif, kenapa dan lain-lain dan sebagainya. Mungkin ini yang terang benderang sebuka terang-terangnya oleh Pak Jokowi itu. Ya technically sebenarnya hakim sama jaksa yang mesti buka, ya kan gitu. Iya, bahwa sidang terbuka untuk umum dan informasi ini juga sudah terbuka untuk umum sehingga kita akan memasuki episode berdasarkan fakta. Iya. Sudah terlalu lama kita dengerin episode berdasarkan opini. Sidangnya udah berapa bulan nih dan selesai kan? Iya, gitu. iya, makanya mudah-mudahan ini titik terang. Ada 100 triliun di rekening Brigadir Nofriansah Joshua di BNI cabang Cibinong dan diketahui oleh Amelia Agustin dan PPATK. Anita Amelia Agustin dan PPATK. Iya. Dan sudah diketahui oleh keluarga juga. Sekarang kesayangan Inang juga mengetahuinya. Iya. Ya? Suratnya dikasih tahu ke keluarga kan. Betul. Jadi kita akan tunggu dan 100 triliun ini harus mendapat jawaban. Asal usul statusnya gitu. Bagaimana. Ya. Terima kasih banyak Oji. Thank you. Inang, Glenn. ya. Oke. Horas. Horas.